Halo, selamat datang kembali teman-teman di program Kita Bercerita. Aku tuh ya tempo hari lagi iseng aja mau cek folder aku karena setiap ada cerita masuk yang mau dibacain di podcast pasti langsung masuk ke laptop aku. Karena HP ku tuh connected by laptop gitu. Dan ternyata nggak nyangka banget udah ada puluhan cerita yang masuk. Wah, respon baik sih. Bahkan sampai ada yang buatnya tuh pakai Word, pakai Microsoft Word. Terus tadi juga aku udah sempetin bales chatnya karena baru aku buka juga cerita-cerita yang masuk. Dan aku bilang kamu kayaknya lebih baik bikin buku deh daripada minta dibacain sama aku. Karena ini tuh panjang banget. Kalau aku bacain semua, pasti jadi selesainya 1 hari 1 malam. Mungkin kalau kamu mau, bisa jadi novel. Jadi aku mau sampaikan ke teman-teman, kalau teman-teman mau kirim cerita, bisa dipadatkan aja gitu. Gak harus setiap bagiannya diceritakan. Jadi kita bisa ikutin ceritanya lebih enak, lebih menikmati. Kayak kita nonton film itu kan kalau ceritanya panjang dan dipadetin nyaman banget gitu. Oke, kita masuk ke ceritanya. Siapin dulu camilannya atau siapin dulu telinga dan hatinya buat dengerin cerita kali ini. Atau ya barangkali nggak perlu ada persiapan sih ya. Ya nggak apa-apa kali ya, lebay banget. Oke, kita masuk ke ceritanya. Selamat mendengarkan. Hai, sekarang kamu lagi dengerin podcast Penganut Paham Sederhana, podcast eksklusif dari Spotify yang bisa kamu dengar gratis kapanpun dan dimanapun. Terima kasih masih selalu mendengarkan. Terima kasih untuk selalu nggak bosan dengerin suara aku. Terima kasih masih membuatku percaya bahwa kebaikan masih dapat tempat di ruangnya. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih karena berkenan melirik tulisan ini. Dan saya lega telah menyelesaikannya. Sebab ini adalah sebagian dari isi perasaan saya kepada seorang yang saya cintai. Namun kini dia telah berpaling ke hati yang lain. Sedih. Hubungan saya dimulai saat saya kuliah semester 5. Saat itu saya menjadi anggota dari badan eksekutif mahasiswa di kampus. Dan dia datang. Dia mahasiswi baru, sebut saja namanya Bella. Ini nama samaran. Awalnya saya sama sekali gak tertarik sama dia karena saya lebih menyukai maba yang lain ketimbang dia. Lalu salah satu teman Bella bilang ke saya bahwa Bella menyukai saya. Dia cemburu saat saya lebih dekat, bahkan suka ke mahasiswi baru yang lain. Tapi saat itu saya benar-benar gak punya perasaan sama sekali untuknya. Kakak pasti tahu lah ya bagaimana respon ketika kita gak suka sama orang. Tahu banget kok tahu. Apalagi kan kakak juga seorang laki-laki. Tapi dia tetap berusaha mendekati saya. Setelah sebulan dekat, saya berusaha menerima Bella meski saat itu perasaan saya belum sepenuhnya buat dia. Dan tak terasa hubungan itu sudah saya jalani 4 bulan lamanya. Dengan sikap saya yang cuek, tidak perhatian, bahkan sama sekali seperti orang yang gak memiliki hubungan. Tapi dia tetap sabar, dia tetap baik, tetap kasih saya perhatian.
Dan pada akhirnya saya pun luluh. Saya mulai mencintainya. Saya baru menyadari bahwa dia cantik. Cantik sekali. Cantik parasnya pun cantik hatinya. Dia setia menemani hari-hari saya yang lelah dengan pekerjaan dan tugas-tugas kuliah. Dan sampailah pada saat saya harus kerja keluar daerah untuk waktu yang tidak ditentukan. Bersyukurnya saat itu pandemi dan sebagian mapel kuliah melalui daring. Saya nggak bisa ninggalin dia. Saya nggak tega, tapi saya harus tetap pergi. Seperti permintaan saya, dia datang ke terminal untuk mengantarkan saya saat itu. Dan kami berpisah. Kami resmi menjalani hubungan LDR. Saya merantau ke ibu kota saat pandemi. Dan ternyata benar ya, hubungan jarak jauh tidak selalu berjalan baik. Meski saya mencoba untuk baik-baik saja. Satu waktu kami bertengkar hanya karena masalah sepele, namun menyebar ke masalah besar, entah apa sebabnya. Dari situ dia minta agar kita break dulu. Saya nggak mau, tapi hati dia udah keras ingin begitu. Walaupun saya nggak ngerti banget arti break itu apa. Setelah itu kami tidak berkabar sebulan lebih. Saya tidak tahan seperti ini terus. Dan saya memutuskan untuk berbicara baik-baik soal hubungan kami. Ya, sampai saat dia bilang bahwa dia inginnya selesai sampai sini aja. Tapi saya menolak. Saya masih selalu ingin sama dia, karena saya udah janji untuk serius dan menikahi dia. Tapi keputusannya udah bulat. Dia tetap ingin pisah. Sampai pada akhirnya saya tahu dia udah bersama orang lain 2 bulan setelah saya pergi merantau. Dia menjalin hubungan dengan seorang laki-laki berseragam polisi dan meninggalkan saya yang masih berusaha mencari jati diri. Hah? Kok bisa? Parah sih. Duh, kepotong, maaf. Aku lanjut ya. Tentu saja saya nggak rela begitu saja. Saya kembali berusaha meyakinkan hatinya. Ternyata yang berseragam lebih bisa menguatkan hatinya ketimbang saya yang belum menjadi apa-apa. Hubungan kami pun selesai. Bukan, saya tahu ini bukan salah dia sepenuhnya. Terima kasih ya Kak. Terima kasih sudah mau dibacakan. Maaf kalau kepanjangan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sad banget ceritanya ya. Apalagi tuh aku yang laki-laki juga. Ditinggalin karena ada yang lebih tuh rasanya plus gitu. Oke, tapi aku salut sama kamu karena ada kalimat di situ kamu bilang itu bukan salah dia. Dan aku juga mau bilang itu bukan salah kamu. Setiap kegagalan dalam hubungan bukanlah salah siapa-siapa. Semesta memang sedang menseleksi sebenarnya siapa yang paling pantas untuk menerima perasaan tulus dari seseorang. Dampak baiknya, setidaknya kita jadi terbiasa dengan yang namanya kehilangan. Karena dari kehilangan itu kita jadi banyak belajar bagaimana cara manage perasaan terhadap seseorang lebih hati-hati lagi. Apalagi untuk ia yang akan menemani hidup kita kelak. Dan urusan perasaan memang seperti itu adanya. Gak semua yang menemani perjalanan kita dari awal ada dan bertahan sampai perjalanan kita di akhir. Jangankan kamu,
Jangankan kamu yang menjalani hubungan jarak jauh terpisah oleh jarak. Yang jaraknya dekat saja, kalau dia bukan orangnya, ya bukan. Kembali lagi, semesta sedang menseleksi siapa yang pantas menerima perasaan tulus dari seseorang. Kita memang gak bisa memaksa seorang, apalagi untuk tetap tinggal. Ya karena dipaksa pun akhirnya juga akan sama. Biarkan saja dilepas, karena memang seperti itu maunya. Semoga kamu mendapatkan seseorang yang lebih pantas menghargai perasaanmu. Amin.